berperan besar banget ya, karena ada sisi area yang besar Kita juga. mulai ya guys ya. Langsung aja Biasa kalau ada main di yang ya lawannya pasti pertama antara dia onward ke depan udah terperangkap gitu kan. Ya, Yes. tapi ini Ruby, Romer, Edit bakal bermain sebagai explainer. Wow, oke. Dan ini kalau laning kayak gini kita lihat dari keduanya di game yang pertama, titik terberatnya berada di mana nih? Di gold gak sih? Di gold. Goldnya. Itu popol kupanya bakal enak banget buat poking ke arah mute-nya sih. Tapi untuk LJ kali ini dia makan invasi flicker bahkan digunakan tapi belum ada Cyclone Eye. Ternyata nggak connect dengan ada di detik yang ke-40 dan LJ bakal terkena first blood kali ini karena mungkin miss timing ya itu. Pas banget Cyclone Eye-nya muncul tapi di belakangnya LJ. Tapi ini kemenangan kecil ya buat King sendiri karena mereka selain dari tadi dapetin LJ ini Celo udah mulai bisa aktif juga dapetin Little Wonder tanpa ada kontes sama sekali. Banyak banget keuntungan yang mendadak mereka dapatkan dari Kings Sport Midlane tapi di bawah Newt disiksa-siksa oleh Kupa dari Ravici di area bottom lane masih berhadapan satu sama lain dan nge-trading damage dari LJ dalam masalah dikejar oleh Bubu dan juga K-Dot. Tim yang berilahnya mengenai dan Bubu mendapatkan poin kill untuk LJ. Dua kali terpanis dari rotasi LJ dipatahin terus-menerus. Ini kayaknya bakal ngebiarin Uannya biar farming gak sih? Kayak di awal 2 poin dua poin bener-bener free banget tentunya dari LJ agar tidak ada yang terlalu berfokus sama top lane-nya gitu loh. Karena dari Kramer-nya milik seorang Celo itu udah diambil. Ada kemungkinan di sini Celo tidak akan mendapatkan level 4-nya kecuali kalau baru dapat ternyata dia ngambil karena skill tiba-tiba masih ada di arah bottom lane. Tapi LJ kali ini harus sudah secepat mungkin mengcover karena Ravici ini mau nggak mau harus memenangkan dari head-to-head match-up-nya kalau dia mau memenangkan gold lane-nya. Ya, dan rotasi terus-menerus terjadi di area bottom lane. Bisa untuk memenangkan bottomnya dan sedangkan di area tengah Slow pun bisa bertahan dari Kings Esports yang mendadak maju ke arah depan. Tapi objektif dari Kings Esports sudah terlihat. Mereka bergerak sangat cepat ke arah turtle yang pertama. Tapi Pendragon berusaha untuk mengganggu saja dan nggak bisa berbuat banyak karena ini udah ada 4 member yang Turtle-nya diamankan bahkan di area turtle-nya tanpa ada kontes Evos. Mereka memutuskan untuk fokus farming karena hero mereka belum. Masih ada dan menyelamatkan Pendragon tapi ternyata kali ini Shogun tidak berhasil dia mendapatkan poin killnya tidak. Ternyata satu tetes darah terakhir menyelamatkan hard dari Pendragon dan lihat di arah bottom lane-nya. Apa yang hilang? Yes, no shield to red. Dibalas mungkin oleh Celo dan juga Shogun di arah top lane. Terus kan dari Pendragon agar dia nggak pakai recall karena dia juga berjaga-jaga kan. Kalau dia recall nanti ada motor choker langsung tumbang dia. Jadi mau nggak mau harus jalan terus aja, dia jalan sampai ke base-nya. Bener-bener harus sabar sih emang. Kalau lawan Isunchin tuh nggak boleh kita recall asal-asalan ya. Bener, karena bisa kita udah panik nih, udah langsung recall mountain choker ternyata. Atau bahkan tiba-tiba nanti mungkin akan yang apa ya, akan ada yang jump in seperti mati udah Bubu tiba datang ke bagian rumput tapi kali ini K-Dot-nya udah mulai tertangkap dan bahkan ada circle Joka belum mau lebih dari Bubu. LJ langsung ditargeting terlebih dahulu dan hilang begitu saja di menit force yang mendapatkan 1 dari LJ. Kali ketiga. Tapi sebenarnya kabar baik juga untuk EVOS yang tumbang itu LJ semua. Sedangkan pemain lainnya mereka masih bisa farming di area laning-nya, nggak terlalu terganggu walaupun Pendragon agak sedikit tertinggal level di area atas. Ondra dan siapa bisa di pop up sementara EVOS tidak beri satu tuh di area bottom lane. Mulai dipanis dikejar oleh Kings, nggak mau ngelepas motor choker di pop up dan EVOS Icon masih bisa selamat. Sedangkan di area top lane-nya rupanya Pendragon di dive oleh Shogun dan solo kill terjadi di area top lane. Nah ini emang Yuzong yang aku sempat bilang ini emang different banget ya. Tapi Cloud pun juga bakal ditabrak begitu saja Bubu. Lagi mendapatkan poin killnya 0-5 bagi Kings Esports dan Newt lagi dan lagi merasakan hal yang sama seperti Pendragon di area top lane. Tapi bedanya untuk kali ini Wan sudah mulai hadir di menit yang keempat, sudah level 7 juga. Apakah ini akan tetap farming sampai dengan level yang ke-12? Karena untuk sekarang EVOS Icon sudah 5 kali terambil dari poin killnya. Selain pada itu jangan cek 5-0 itu ada apa ya perbedaannya? Yuzong dengan si ini turtle-nya diamankan lagi dan entah kenapa di menit yang 5 kali ini mau nggak mau harus bertukar dari segi laning phase-nya karena masih ada gold shield to red 10 detik. Tapi apakah bakal cukup untuk kali ini karena tidak ada pergerakan minion sepertinya. Namun Bubu dan kawan-kawan masih mau gold shield to red di area lane. Begitu
juga dengan Wan dan juga Rafici di arah top lane, tapi diusir perlahan-lahan karena ada pergerakan yang cukup mengganggu dari Newt-nya di arah depan sana. Kaido juga lebih memilih untuk mundur tentunya, dan ada satu pergerakan sirkuit Eagle menabrak ke arah depan LJ, tidak mendapatkan apapun. Juga tertangkap kali ini, masih ada Furious Dive ke depan sana, dan bahkan lihat sayun klaunya nggak connect. Selo udah mulai coming up, dan Pendragon one last hit, dan ternyata kali ini malah Celen tertangkap, tapi ternyata Newt-nya nggak mau ambil resiko untuk langsung dengan Universe, dan kali ini di arah top lane sana Kaidot harus pulang terlebih dahulu di trace oleh Wan. Kings, mereka berhasil untuk menanti kali ini bahkan di area atas. Sekarang mereka udah mulai berotasi. Rafici berusaha kabur, tapi sirkuit ke arah belakang. Wan tertinggal di area belakang, dan nyatanya Kings Esports siap pergerakan mereka bisa mendapatkan banyak hal. Sangwin kalau di pop up, tapi Newt-nya masih ingin mengejar Rafici yang tinggal setetes darah gagal, dan dia memilih untuk kembali saja. Demonic Force di pop up, tapi dari LG-nya menahan semuanya, dikejar lagi, dan Kings Esports Nonton Joker. Oh, mungkin melakukan recall kah? Iya, nonton Joker. Oh my god, ini entah kenapa ya, Ya, aku itu melihat bisa. bagaimana pergerakan dari satu momen Selo dengan trigger disiplinnya ya, dia menunggu banget gimana untuk momen sih lebih tepatnya bahwa dari segi itu bahkan kita melihat ini ada sedikit perbedaan, walaupun sebenarnya ya Selonya juga tidak terlalu berbeda jauh. Wan itu sudah satu kali loh tumbang. Lumayan sedikit pressure dari Kings. Mereka dapatkan karena mereka menang lane phase. Di sana adalah intinya, dan dimulai dari Kings mereka bisa pegang kendali permainan. Mereka bisa dapetin semua objektifnya, bahkan sampai dengan Lord yang kedua nanti. Ini kita harus tunggu sih dari Kings sendiri, karena satu kesalahan juga di step mereka akan bisa di bypass oleh EVOS, karena secara EVOS mereka masih ada Popol Kupa yang selalu melakukan split push. Tapi permasalahan dari EVOS juga, ketinggalannya tuh udah dari segala aspek. Dari segi level para pemainnya, lalu dari segi network yang udah berbeda 4.000, point kill juga cukup jauh. Ini bedanya sampai 7. Iya, kalau ngomongin Wah, soal itu poin dapat Pendragon senjata. kali ini bakal ditabrak juga, mencoba bertahan, Primal Ride-nya belum dikeluarkan, ada Yuri juga dilakukan. Wan lebih memilih untuk mundur dan mengcover teman-temannya, tapi Rafici juga untungnya nggak ketahuan di top lane tadi. Ya. Coba untuk ngelakuin split push perlahan tapi pasti EVOS sudah menahan. Emosi Jancuk, gak ada rasa, Cuk. Kings masih bertahan, tapi kalian Kami yang oke. udah ketahan nonton MPL sabar. Besok MPL akan dimulai weekend, saatnya MPL. Weekday saatnya MDL. Jadi scan buruan di pojok kanan untuk tahu dari jadwalnya segala macam, biar nggak kelewatan. Karena ada yang kelewatan di arah bottom lane karena Rafici Wah, kayaknya mulai mati tertangkap Regi, di depan Cuk. sana, tidak memiliki flicker juga dan masih ditempel Bye, sirkuit bye. Eagle lalu juga Rakupa, tapi di sisi lain Rafici-nya tertangkap dengan Dragon Tail yang sangat amat sakit di depan sana. Gam Rupa absorb damage-nya cukup, kayaknya Newt bakal mendapatkan poin kill dari Rafici. Oh, Kings mereka udah kayak pemburu. Dimanapun ada yang muncul dari minimap, dikejar. Dan mereka bisa ngedapetin itu. Dipanis satu persatu, EVOS bergerak kemanapun, mereka harus lebih berhati-hati. Sementara Kings gak mau melepaskan cengkramannya dari game yang pertama. LG mengeluarkan Uncommanded untuk nge-cancel aja dari segi orange buff-nya, membuat Selo gagal mencuri orange buff milik Wan. Oh, tapi Bubu jump in lagi ke arah depan, mengganggu ke arah Cloudkun dan Pendragon. Tapi ingat, sesaat lagi sepertinya akan ada yang level 12. Wan-nya sudah berada di level ke-12. Apakah bakal melakukan teamfight? Bubu tertangkap dari depan sana, Sanggung Cloud dapetin 2 dan bahkan lihat dari Archeternya Pendragon tapi tumbang. LG juga bakal menyusul begitu saja. Black Dragon Transformation memilih untuk mundur juga, dan ini akan menjadi malapetaka karena 15 detik lagi akan ada Lord yang pertama. Iya, sementara Rafici berusaha sekuat tenaga untuk tidak join the fight, bermain Wah, untuk Jo. split push. Tapi Kings responnya lagi dan lagi, mereka gak pernah ketinggalan untuk ngehadang siapapun yang ingin melakukan split push. Dan mungkin sekarang juga Rafici sadar, kemanapun dia pergi, harus lebih memperhatikan minimapnya, jangan sampai kejadian di area patrol yang terjadi lagi. EVOS, kemanapun mereka berada, wah ini bahaya. Tapi Wan udah dapetin level 12, kabar baik tentunya untuk EVOS Icon. Benar. Kabar baiknya ada di Wan. Teman Tapi kabar levelnya buruknya cuma kan beda masih satu, under level Cuk. pertama sebagai explainer ya. Dia butuh setidaknya satu item lagi untuk bisa mengimbangi damage yang diberikan oleh Newt ataupun Shogun. Jadi beratnya mereka adalah di explainernya. Kalau memang bisa pas onboardnya nih, wajib untuk maksimal.
Tapi lumayan juga tuh, K-Dot ditempelin satu aja. Pilot. Pergerakan dari Bad Impact itu dapetin momen yang mengerikan banget dengan HP yang sebegitu kritisnya. Dan kali ini Selo akan mencoba untuk mengamankan Lord tanpa adanya kontes di arah bagian top lane. Sepertinya akan ada split push yang dilakukan, tapi Ravage dan Wan lebih memilih untuk mundur. LJ sudah mendapatkan informasi kali ini bakal di all-in sepertinya. Cyclone Eye apakah bakal menyelamatkan nyawanya? Sepertinya tidak. Langsung dari Demonic Force dilancarkan begitu saja. Flicker juga sudah digunakan dan bahkan LJ apakah bakal dialih? K-Dot ternyata bakal di targeting, tapi ini bakal reset begitu saja. Yes, bisa selamat dengan bantuan Guden sepertinya jadi di area bawah Shogun berusaha untuk melakukan split Tyrian, tapi oleh EVOS Icon ditangkap. Ketika EVOS sudah sadar informasi masuk, kawan-kawannya udah pada pulang. Shogun sendirian, Black Dragon Form nggak bisa dikeluarkan, dan mungkin Lord yang pertama ini akan menjadi sia-sia untuk Kings. Kurang Shogun nih. Free Lord, tapi mereka bisa dapetin sih buat turret yang kedua ya. Yang keduanya sendiri Ravage dan juga Newt, dua gold laner kita, di mana Newt di sini cukup solid, apalagi dengan Paul Fuse yang dipakai double. Stars dari Kings kali ini. Tapi sebenarnya tetap ada late game-nya sih di Selo. Dan Selonya belum tertangkap, itu masalah utamanya. EVOS Icon punya Falcon. Iya, itu lebih mengerikan bahkan karena udah ada Winter Truncheon juga. Dan dia nggak bakal bisa di-burst dengan ini yang overturn dari K-Dot. Sementara K-Dotnya itu satu kali terkena bad impact, itu setengah darah bude tadi. Kapruk. Kapruk hilang, itu efek dari Lightning Truncheon sih udah nyampe 1000 gitu kayaknya harusnya. Scale up damage magicalnya. Nah kan tergantung dengan kondisi dari mana Cecilian sendiri. Semakin banyak mana pool yang dimiliki sama Cecilian, tentu dari segi damage-nya akan lebih optimal juga. Kings kealak banget sekarang, mereka udah menduduki area milik EVOS dari area jungle-nya. Tapi tadi kita tuh ngeliat Kings gerak terus, rotasi terus, ngelakuin pick off demi pick off, nge-book tower. Dan EVOS mereka lebih bermain di bawah tanah, pelan-pelan, ngamanin objektif, dan sekarang Circling Eagle mengeluarkan bubu menuju ke area 1, seorang diri maju ke area belakang dengan adanya Black Dragon Bomb. Shogun memilih untuk mundur, bukan peperangan yang sepertinya bisa menangkap, tapi dibalas counter inisiasi dari EVOS Icon pun hanya untuk mengusir mundur pemain dari Kings. Tapi Purple Buff gagal untuk diamankan oleh Wan. Dicolong sama Selo. Aku lebih penasaran kenapa mengincar ke arah Wan ya. Kenapa nggak ke arah Cloudcon gitu loh, nge-trigger entah itu dari Purify-nya, entah itu dari Winter Truncheon-nya, karena ya kita bisa lihat damage dari Cloudcon untuk menit-menit kayak gini. Nah, ini masih nunggu buat Arena Shield ya, buat Cloudcon ini juga harus berhati-hati. Balik. Target hari EVOS Icon 2 kali udah. Terpick off begitu saja, tapi nggak ada Kupa. Apakah bakal ditabrak sang Cloud Connect Newt? Mungkin akan menargetkan seseorang di arah depan sana. Nggak akan ada seseorang yang tertangkap, tapi ternyata LJ yang terjebak. Ravage juga udah mulai mengeluarkan flickernya. Ada yang bisa tega dan mendapatkan Selwan dan bahkan mungkin ada kill. Masih belum ternyata Cloudcon akan mengejar ke arah depan sana. K-Dot tertangkap. What? Comeback mungkin akan terjadi kali ini karena satu blunder yang dilakukan oleh Kings Esports. Overcommit mengejar sesuatu yang tentunya berlari dengan cepat, itu tidak baik pada Monster. Tidak pasti karena itu posisinya sekarang kita memecah kebelah, dan dari satu momen di area bottom lane EVOS berhasil untuk fokus ke area Lord yang kedua. Mereka bisa aja membalikan keadaan dengan satu momen ini. Perbedaan ekor hampir udah nggak ada, dan kalau dilihat memang mereka maksa banget. Bubu juga kayak bingung, kejar yang mana nih? Sebenarnya ke area belakang, ke arah LJ. Ya sebetulnya kalau buka ke LJ ini berat banget ya. Wih, Anda dapatin semuanya setelah ditangkap oleh LJ. Itu momen kembali keadaan 3 tumbang. Lordnya hilang. Itu Dari goldnya udah mulai ke reset dan hanya minus 2000. kita tahu kan. Wah, iya, Cok, ada langsung Fury. bukti, Itu kayak kita berjalan di atas lahar gitu ya, Om ya. Panas. Panas. Ditarik lagi sama Ruby 3. Ditarik sama Ruby 3 orang, ketahan gitu kan sama dengan Round of King, tapi Bubu harus lebih hati-hati. Ingat kali ini One-nya udah level 15, bakal lebih memilih untuk mundur, dan Lord-nya sudah di-enhance perlahan-lahan tapi pasti kali ini. Makin berani lagi untuk tim EVOS masuk ke area tim dari Kings, masuk ke dalam jungle. Semuanya tiba-tiba berubah dalam hentakan detik, dan di area bawahnya digerogoti pula Kings. Kan lakuin defense, semuanya di komit di area bawah, dan itu mulai tumbang. Lagi inisiasi yang gak bisa dimenangkan oleh Kings. Dari Matildanya sendiri, dia lagi kabur dari One di area bawah yang ngamuk, the power up. Memang membuat hubungan lebih dari sana dengan ada Black Dragon Bomb. Dragon Cell dikeluarkan, mencoba untuk bertahan. LJ flick out kabur, tapi itu malah
konekin. Demonic Force ke area belakang. Falcon dalam bahaya mencoba untuk dikejar. Wan juga gak bisa bertahan lagi. Botol ini sudah pecah. Wannya juga hilang. Ternyata Pendragon seorang diri. Tapi dari EVOS mereka berhasil mendapatkan 2 inhibitor. Sementara King ini kesempatan emas mereka di depan mata. Straight push ke mid lane. Langsung coba untuk dibaranin terlebih dahulu, lihat bubunya. Langsung jam ke arah belakang. Tapi ada Winter Tranchan freestyle dulu bos. Bertahan di depan dan bakalan mencoba untuk langsung ngurusin dengan meta penggaris. Mountain Shocker dibuka. Tapi Rapici sudah mulai hadir. Ingat harus mundur dan tidak boleh terlalu overcommit V2. Karena untuk kali ini Kings sepertinya sudah belajar dari kejadian di bottom lane nomor 1. Yes, dan mereka bermain sedikit lebih sabar. Sini memang penting banget bagaimana kita Wah, harus itu disiplin juga emang untuk itu tidak langsung melakukan end kalau itu nggak pasti. Dan dari itemnya ini mulai mengejar EVOS-nya, yes, tapi Kings kembali. Mereka dapetin chance tadi, mereka juga sudah mulai menjauh. Apalagi udah ada Winter diamankan oleh Matilda. Jadi akan sedikit bisa stand lagi. Tapi Shogun memang yang harus berhati-hati. konsep itemnya Momen yang didapatkan lagi itu tadi adalah dengan 2 kali kebutuhannya Shogun. Dan dia harus face karena jangan kalau sedang melakukan split push dan lebih ke arah untuk melakukan engagement kepada pemain-pemain EVOS. Peperangan di area tengah sih, padahal dari Kingsnya cuma bertiga doang karena Kedot dan juga Bubu itu lagi ngejar-ngejar Wan yang rupanya perhitungan mereka salah. Malah 2 lawan 1 mereka yang tumbang. Dan itu Tapi di tengahnya mereka bisa menang, Be. mungkin karena nggak expect ada darah tambahan dari Brute Force kali ya. Jadi kayak ini yang overturn nggak instant combo. Tapi untuk sekarang entah kenapa Wan ini lebih membutuhkan ke arah immortality. Dan itu yang mungkin akan menyelamatkan nyawa dari Wan-nya sendiri. Dan kali ini lihat Lord-nya pun sudah mulai diinvasi. Tapi Shogun mengincar ke arah depan sana, memporak-porandakan Pendragon dan bahkan double stun langsung mobil saja. Lihat Demonic Force-nya indah banget loncatan dari seorang mute-nya Lord pun diamankan oleh Zelo. Tapi Shogun harus hilang. Begitu juga mungkin dengan LJ. LJ sekarang di depan sana, tapi Rapici juga harus tumbang. Hilang Wan pun mencoba untuk berlari tapi gak bisa. Zelo langsung memanah dan menunjam ke arah jantung seorang Wan. Well, King sudah tutup penerbangan 2, tapi mereka juga kehilangan 2, sama-sama kehilangan. Tapi yang didapatkan oleh King ini Lord yang level 2. Enhance Lord ini. Nah, ini masih level Belum 2. level 18 ya. Masih level 2. Menit 18 ya udah mulai belum mulai masuk ke late game tapi immortal sih entah tadi sempat aku bilang kayak ini bukan brute force sih udah kayaknya yang dibutuhkan sama Wan immortal. Udah pecah kan tadi? Eh Pecah di jungle. di jungle? Iya, fight sebelum ini. Yang dari tengah-tengah itu udah pecah. Berarti Jadi 3 menit ya, tunggu 3 menit. dan sekarang Kings mereka masuk area base milik tim EVOS dengan Lord-nya. Tapi Lord begitu cepat untuk meltdown, tinggal separuh HP aja. Cloudborne udah punya mentality, masih on, dia masih punya nyawa tambahan. Dan defense dari EVOS sebenarnya kuat. Maju ke area depan dan satu persatu pemain dari Kings mencoba untuk menggiring Lord masuk dalam base. Oke, Cloudborne sih mungkin akan menjadi target. Immortalnya masih ready, Undying Fury coming up dan kali ini Wan-nya bakal membersihkan Lord dengan cepatnya. Ingat, belum Lord yang evolve, jadi tidak ada 5% damage reduction. Kali ini bahkan di area top lane masih aman-aman aja, tidak ada pertikaian dan bahkan tidak ada base turret yang hilang sepertinya Budi Monster. Ya, terlalu kuat defense dari EVOS Icon dengan adanya Cloudborne, belum lagi Rapici, Pendragon juga bisa. Hampir semuanya itu bisa nge-clearing minion dengan cepat. Wan pun juga demikian. Nah ini semakin late game sebenarnya semakin berbahaya buat Kings ya. Tapi Kings mereka punya Cello sih. Cello dengan junglernya di sini, assumption-nya masih tetap akan sakit juga kalau memainkan pasifnya dengan maksimal. Harus berhati-hati, tapi ya itu dia. Satu-satunya chance buat EVOS karena nunggu dulu. Cloudborne dengan sambil global impact-nya dapetin 1 atau 2 hit aja. Pemain dari King ini bisa terpunish karena udah pasti mendekat di samping dari Wan. Lebih ke momen sih emang. Itu LJ dari pemukiman hidupnya hilang. Cloudborne dengan satu tamparan mautnya langsung mencakar ke arah Kedot 44 detik tanpa seorang Kagura. Wah ini yang baru kita bicarakan langsung. Iya. Sekali ke pick off mereka akan march mendekati base dari Kings atau bahkan tinggal dikotakin Wah, untuk EVOS itu 30 second lagi Lordnya keluar, mereka bisa dapetin Lord level 3 dan close the game. Dan emang Kagura itu hero yang nggak boleh asal-asalan untuk melempar payung sih emang dari dulu ya. Tapi ketangkap sama Ruby sih. Gimana habisnya? Flea mungkin bisa digunakan tadi, tapi balik lagi tuh follow up di belakangnya sih udah menanti banyak banget. Ditarik LJ ya kan, ada onwardnya dari Pendragon. Dragon juga ada flicker, Iya kan, udah gak bisa kemana-mana dan itu Blade Armor. Blade Armor, pemilihan item yang cukup unik.
karena Blade Armor di sini hanya akan memberikan efek ke Shogun dan juga Zero. Oke, tapi LJ tertangkap tadi depan sana diam. LJ menangkap Shogun yang juga hilang dengan cepatnya. Meltdown News bakal menyusul double kill dari Rafiji. Masih bola pintu tentunya bakal menjadi triple, tapi enggak kayak Keidot. Juga memilih untuk mundur. Wan masih mau mengejar ke depan. Cello lebih memilih untuk melakukan defense dan tidak ada korban jiwa dari EVOS Icon. Yap, dan kemungkinan besar EVOS Icon selagi mereka menang dari sejumlah posisi dan juga wave minion, Lord terbuka bebas oleh EVOS Icon, dan kalau ada pergerakan dari Kingsford itu akan terlihat sehingga EVOS begitu percaya diri. Sekarang di menit yang ke-20 ini Lord level 3, Lord yang udah evolve yang akan sangat membantu EVOS untuk mungkin masuk dalam base milik Kings. Ada buff juga nanti dari Lordnya. 5%-nya itu. 5% defense kalau dekat-dekat dengan Lordnya, tambahannya ini bakal banyak banget, dan efeknya dia sih menurut ini sakit ya kan, dia punya efek yang mirip dengan orange buff ya. Iya, Kasih sama efek slow kan. Kenapa tir kita dekat-dekat? apa namanya si rock potion-nya itu juga kan 5% damage itu 5% betul. annoying banget sih, tapi kayaknya bakal ditabrak kah karena One-nya udah menuju ke arah bottom lane. Ada kemungkinan nanti bakal menuju dengan free lane wave minion untuk saat ini. Apa yang akan dilakukan oleh Kings di menit ke-21 kali ini? Kita akan melihat sesaat lagi Lordnya juga bakal didorong perlahan-lahan. EVOS makin maju ke depan dengan lampai OP dan satu sel pertama bisa jackpot, tapi dari Mortuznya masih diselamatkan untuk masuk area belakang juga di belakang, tapi di depan Bubu udah gak bisa bertahan lagi. Sel juga sudah tiada. EVOS mengamuk area belakang, One mengejar Keidot, satu persatu pun hilang, tapi base dari Kings yang akan disasar bagi tim EVOS Icon. Comeback is real. Semenjak pertama kalinya di arah bottom lane, aku kayak punya feeling gak enak gitu loh. Kings ini emang punya dominasi, tapi gak punya eksekusi. Oke, Itu yang sangat disayangkan. Mana sih, Bro?